Asa ke utan ngunut guso di batu tebegot-begot. Majenglah kita belajar berbaso, baso yen alus, baso yen gerot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita male bepangge. Dinten niki kula male ayun bahas Suratul Fatihah di ayat yang terakhir, ayat nomor 7 nggih. Yakni jalan sedanten wong yen sampun nikosung nikmat kepada wong-wong niku. Dedinyu jalan wong-wong niku yen dimukoi, serta dedinyu pulo jalan wong-wong niku yen sesat. Di ayat nomor 7 niki kita ningali wenten 3 golongan nggih. Golongan yen nomor sius niku golongan yen sampun disung nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan nomor kali sinten niki? Wong-wong yen dimukoi Allah. Golongan nomor 3 niki wong-wong yen sesat. An'amta alaihim niki sinten? Niki jawaban dari ayat nomor 6. Sungwikan kami, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang sae, ke jalan yang leser. Jalan mak pundi, jalan yang sampun ditunjukkan sami Allah, nikulah jalan wong-wong yen umat dokinan sedagang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ningali penjelasan niku di tafsir Ibnu Katsir. Sinten an'amta alaihim dingriki. Kalau kita ningali dari tafsir Ibnu Katsir, sinten selesainya? Wong yen sampun disung Allah nikmat niku. Sebagaimana kita angsal ningali di surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Dadisnya dingiku kita ayun wikan bahwa wong-wong yen sampun disung nikmat oleh Allah niku, yakni wong-wong yen beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong-wong niku mungkin besami para nabi, besami as-siddiqin, wasyuhada, sios lagi, wassalihin. Nah, nikulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wong yang senantiasa disung nikmat oleh Allah. Wong yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Wong yang beriman dengan Allah serta Rasulnya. Wong yang senantiasa ngikuti jalan keleseran. Wong yang senantiasa ngunokan akal, ngunokan hidayahnya untuk tetap istiqomah di jalan Allah. Nikulah selesainya wong yang sampun disung nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dionyo jujur, dionyo senantiasa membela pada yang hak, yang benar, yang lurus. Wong yang soleh, yang senantiasa berada di jalan keleseran, yang senantiasa menegakkan kalimat tauhid, menegakkan kebenaran, yang senantiasa beramal soleh. Wenten ilmu, wenten iman, dia juga beramal soleh. Nah, di sambungannya wenten 2 golongan lagi.
Yen niki kita berdoa, kita nedo kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nauzubillah, jangan sampai kita masuk kedua golongan niku. Golongan napi, yakni wong yen sampun dimukoi Allah Subhanahu wa taala. Sinten selesainya? Wong yen sampun dimukoi Allah Subhanahu wa taala ini. Kita juga angsal ningali dari peristiwa, dari sejarah yang sampun dikisahkan Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya kaum Samud, kaum Mu'ad. Kita malah imut mak pundi cerita kaum Samud dari Nabi Saleh alaihissalam. Ketika Nabi Saleh alaihissalam ngesongwikan, ngajak wong-wong niku beranti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong-wong niku berkelap, kami ayun percaya kalau niko ngesong kepada kami niki bukti kalau selesai-selesainya ajaran niku lesai. Tunjuk ke dengan kami mak pundi angsal metu ke onto dari batu. Tumpak-tumpak dengan mukjizat yen disung Allah kepada Nabi Saleh alaihissalam. Akhirnya unta itu juga metu dari batu. Sesampun niku kaum Samud beriman kepada Allah, numuti ajaran Nabi Saleh. Nabi Saleh berkelap, niku jangan munu onta niki. Kaum Samud niku di awal saos, dia percaya dengan Nabi Saleh alaihissalam. Lambat-lambat mereka niku ngingkari ajaran dari Nabi Saleh alaihissalam. Mereka sombong, wong-wong niku sombong, sampai wong-wong niku melanggar napi yang dilarang oleh Nabi Saleh alaihissalam, yakni dibunuhnya onto niku. Allah ngazab wong-wong niku dengan marak ke pancaran sinar matahari niku sampai mereka niku ngerasa ke kepanasan yen ekstrim sampai akhirnya wong-wong niku juga telah sedantennya. Kita juga angsal ningali mak pundi dengan kaum Ad. Kaum Ad niki wentenlah umatnya dari Nabi Hud alaihissalam. Kaum Ad niki wongnya celeketan, cerdas nian, paling kreatif, paling inovatif. Kata bangunan yang dibangun oleh wong-wong niku. Wong-wong niku semakin dinten, semakin nano percaya, semakin jauh dari ajaran Nabi Hud alaihi salam. Allah pun muka kepada wong-wong niku. Allah turun ke badai yang ekstrim, angin yang berputar-putar, muter-muter ke badan-badan mereka niku, sampai akhirnya mereka juga sedantennya niku yen sampun ingkar niku telas. Napi mangcek becek, napi kita ningali yen sampun dialami oleh wong-wong niku. Sengaja dingiki Allah imut ke supaya kita nauzubillah jangan meloi perilaku wong-wong niku. Selesainya mereka niku sampun angsal petunjuk, sampun nyampe kepada mereka niku ajaran kebenaran, sampun disampaikan kepada mereka niku untuk beriman, tapi mereka niku ingkar, mereka niku nolak. Golongan ketiga yang wenten di ayat itu, yakni wong-wong yang sesat, wong-wong yang selesainya nano nyampe keleseran niku kepada mereka.
Mereka nano angsal hidayah. Nabi lagi taufik. Mereka nano ilmu tentang niku. Mereka nano wenten keyakinan karena mereka memang nano wenten ilmu tentang niku. Mereka juga nano ayun belajar. Mereka mungkin pintar, celeketan, cerdas. Tapi kecerdasannya niku nano digunakan untuk ngerunut keleseran. Nano digunakan untuk ngerunut kebenaran. Untuk ngerunut makpundi jalan menuju Tuhan. Wong-wong niku punya ilmu, tapi wong-wong niku dedenyo beriman. Jauh dari beriman. Jauh dari pengetahuan tentang ketauhidan. Na'udzubillah. Dadesnyo kulo ngajak diri kulo dewe. Sami kita sedantenyo. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya Allah senantiasa ngesong kita petunjuk, ngesong kita hidayah, dan kita serta kita sedantenyo tergolong dengan golongan wong-wong yen disung Allah nikmat yang terlebih lagi niku wentenlah nikmat iman, nikmat Islam, nikulah yang angsal nyelamat ke kita dunia juga akhirat. Amin ya robbal alamin. Nikulah saos mangcik bicek dari kulo. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemaklah nih